orang mendapatkan momentum. Jadi perjalanan belajar ya seperti biasa, seperti kawan-kawan Ustaz Asep, Ustaz Azhari dan lain-lain ya di Mesir. Tapi alhamdulillah saya sendiri untuk pengalaman dapat momentum dan ada tuntutan mendapatkan amanah untuk. Halo, assalamualaikum. Bertemu lagi dengan saya di channel The Tis'ah karena kita dari angkatan 9. Oke. Sekarang saya lagi sama teman yang dari dulu kita kenal. Itu Ustadz Mujahid Abdul Jabar. Nah, kapan Ustadz? Sehat? Sehat, alhamdulillah. Jadi beliau ini sekarang adalah sebagai mudir Ma'had Pesantren Tahfidz Quran Al-Madani di Cilimus. Jadi gimana Ustadz? Saya pengen tahu dulu nih perjalanan Ustadz, kan dulu kita pernah sama-sama bareng ya di Husnul nih. Dan memang dari Husnul ini banyak sekali generasi yang memang menjadi sesuatu lah di antara kita semuanya. Salah satunya Ustadz Mujahid ini. Cuman yang saya bingung Ustadz, yang pengen tahu sama teman-teman nih, bagaimana sih ceritanya Ustadz bisa membuka pesantren Madani ini. Terus perjalanan dari Mesir tadi ya? Iya. Awalnya ini seperti apa nih dari sebelum ke Mesir, terus sampai di Mesir, pulang ke Indonesia, sampai sekarang punya pesantren. Gimana Ustaz? Bismillahirrahmanirrahim. Kawan-kawan semua, ya jadi yang pertama kali adalah saya bersyukur sekali mendapatkan momentum ya. Karena tidak semua orang mendapatkan momentum. Jadi perjalanan belajar ya seperti biasa, seperti kawan-kawan Ustaz Asep, Ustaz Azhari dan lain-lain ya di Mesir. Tapi alhamdulillah saya sendiri untuk pengalaman dapat momentum dan ada tuntutan mendapatkan amanah untuk langsung membuat sebuah pesantren, membangun pesantren, membina dari awal. Jadi yang pertama kali itu karena ada tuntutan. Karena ketika kita sudah tertuntut itu ada tanggung jawab. Kalau sudah tanggung jawab, kalau kita sudah komitmen ya dengan bidang kita, pendidikan, agama dan lain sebagainya, bisnis dan segala macam. Kalau sudah tuntutan itu pasti mengusahakan istiqomah. Nah itu ya. Nah yang perlu saya jalani dan mohon doanya dari semua adalah keistiqomahan itu ya. Seperti itu kira-kira. Tapi gini Ustaz, berarti di awalnya mah Ustaz ada tuntutan ya? Yeah. Maksudnya ada kayak keterpaksaan atau gimana nih ceritanya? Memang segala hal yang sifatnya amanah menurut saya ya itu berawal dari keterpaksaan. Karena dari keterpaksaan itu kita akan belajar ikhlas ya. Terpaksa karena kita ada kapasitas di situ. Artinya kalau kita nggak ada kapasitas di situ, memang terpaksa yang nanti ujungnya bisa jadi tidak ikhlas. Tapi karena kita sudah ada bidangnya di situ, spesialisasinya di situ. Awal mungkin keterpaksaannya karena tidak tahu harus bagaimana cara memulainya. Itu yang saya rasakan. Setelah ada pengalaman, learning by doing, ya. Kemudian ada doa, ada bantuan dan lain sebagainya. Nah, kita baru bisa menjalani aktivitas kita, amanah kita dengan sebaik-baiknya seperti itu. Nah tapi Ustaz, yang saya pengen akan ini, saya sih sering mendengar ya bahwa Quran itu adalah makhluk Allah gitu ya. Nah nanti pun akan jadi penyelamat kita di hari akhir. Nah yang saya pengen tanya nih, kenapa sih Quran itu bisa disebut makhluk dan kenapa kita harus percaya nanti akan jadi penyelamat gitu? Ya. Di samping Al-Quran itu sebagai makhluk, ya di situ banyak qaul ya. Ada yang mengatakan Al-Quran itu makhluk, ada yang mengatakan Al-Quran itu bukan makhluk. Yang kita yakini adalah Al-Quran adalah sebagai petunjuk kita, sebagai kalamullah al-munazzal ala Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya akan datang Al-Quran itu syafi'an li ashabi.
ashabih. Ya, syafi'an li ashabih bukan berarti Al-Qur'an itu menjelma sebagai makhluk seperti itu. Kemudian memintakan syafaat bagi kita. Tapi kan kalau kita lihat di surah An-Najm tidak ada yang bisa memberikan syafaat kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Sampai malaikat di atas ya tidak bisa memberikan syafaat bagi kita kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, lanjut Ustaz. Ustaz, satu lagi Ustaz, pertanyaan saya Ustaz. Kan saya ini kan pengen nih punya anak hafiz. Nah, sebenarnya kalau cara orang tua mendidik dari rumah itu seperti apa sih? Agar bisa diaplikasikan di rumah gitu. Ya, secara konsep pendidikan orang tua dalam menerapkan pendidikan Al-Qur'an kepada anak-anak itu sebenarnya paling simple. Artinya paling simple, tapi bagi sebagian orang agak sulit menerapkannya. Pertama, kita harus punya basic Al-Qur'an dulu. Orang tuanya? Ya, orang tuanya. Kalau tidak punya basic Al-Qur'an, yang penting punya semangat atau ghirah mempelajari Al-Qur'an dan kapanpun belajar Al-Qur'an, sehingga anak itu akan tertular semangatnya. Cara yang paling gampang yaitu ada wirid yaumiyah. Ada tahu wirid ya semuanya? Zikir. Ya, zikir harian yang itu bisa diucapkan secara langsung, bisa dicontohkan secara langsung oleh orang tuanya, atau menggunakan perangkat kekinian ya, seperti MP3, laptop dan segala macam. Itu sudah sangat mendukung sekali. Dulu saya pengalaman dari kecil saya umur 3 tahun sudah hafal hampir 1 juz, umur 3 tahun. Dan 3 tahun itu sudah kemana-mana pegang mic, ya ngaji. Itu karena saya dari kecil sudah kenal gadget. Dari kecil sudah kenal Walkman, dan Walkman itu diperdengarkan Al-Qur'an terus. Nah, iya. Saya Walkman dengernya lagu-lagu Ini Quran. Ya itu ya, mungkin belum banyak yang tahu cerita itu. Ya, jadi dari kecil terbiasa mendengar. Ya. Karena anak kecil itu paling mudah untuk belajar Al-Qur'annya itu simai. Artinya seperti hafal surah Al-Fatihah itu setiap hari 17 kali dibaca. Ya, kita akan hafal dengan sendirinya. Nah, itu anak kecil memang paling bagus seperti itu. Ada satu metode di Mesir itu namanya metode tabarok. Setiap hari anak itu dikumpulkan dalam satu ruangan, ya, dikasih mainan apapun yang mereka suka, tapi atau ditontonkan kepada mereka kartun, tapi audionya adalah satu ayat diulang 20 kali, 50 kali, sampai 70 kali, seperti itu, dengan aplikasi. Ya, itu perangkat kekinian. Setelah itu ya dengan silabus tertentu, kemudian target-target tertentu di umur sekian udah hafal berapa juz, dan satu lagi perlu telaten dan istiqomah. Itu yang cukup susah bagi semua orang. Ya. Jadi intinya mah dengan metode simai ya. Iya. Simai terus tetap diperdengarkan berulang-ulang Iya, seperti itu. Semudah itu ya. Semudah itu memang. Teorinya. Iya. Praktiknya nanti orang tua pengen dengerin lagu dangdut lagi. Jadi nggak apa-apa. Jadi gitu buat teman-teman yang pengen anaknya punya anak hafiz, mulai dari rumah dengan memutar lagu, memutar tilawah Quran dengan mengulang-ulang. Mungkin satu lagi ini agar menjadi komitmen seluruh keluarga muslim, jangan sampai menjadi target anak itu menjadi hafiz Quran, tapi anak itu sebagai ahlul Quran. Seberapapun hafalnya Al-Quran itu di anak kita harus bersyukur. Mau 1 juz, 2 juz, yang penting diamalkan, itu sudah
menjadi komitmen seorang ahlul Quran. Karena ahlul Quran tidak hanya yang hafal 30 juz, tapi ahlul Quran itu yang bisa mengamalkan Al-Quran dan konsisten dengan Al-Qurannya itu. Maka jadilah ahlul Quran, jadilah penghafal Al-Quran, dan jangan pengen hanya jadi seorang yang hafal Quran, hafiz Quran, seperti itu. Dapat banget sih Ustaz, dapat banget Ustaz. Memang iya ya, jadi ahlul Quran dulu, baru memang bonusnya itu jadi hafiz. Ya, mungkin betul seperti sekali. itu kalau ya. Ya, jadi komitmen seorang ahlul Quran itu yang sulit. Ya. Nanti 5-10 tahun lagi lihat. Ini video kita ya, video kita di 2021. 5-10 tahun lagi begitu bertebarnya para hafiz Quran yang hafal 30 juz. Kan tetapi yang kurang adalah ya mungkin ketika itu pengamalan dari Al-Quran itu sendiri. Jadi mungkin intinya jangan terlalu berambisi mempunyai anak hafiz, tapi ambisikan anak mempunyai Ahlul anak Quran. yang menjadi ahlul Quran ya. Dan insya Allah hafiz Quran menyusul ya. Ya, karena itu Rasul yang paling menyayangi kita mengatakan balighu anni walau ayah. Kenapa tidak 1 juz? Kenapa tidak salasina juz'an? Tapi walau ayah, karena mengamalkan 1 ayat seumur hidup itu nggak kelar umur kita. Ya, nggak cukup umur kita untuk mengamalkan 1 ayat itu seumur hidup. Maka jangankan 1 ayat, ya mungkin 1 huruf. Coba buka tafsir Quran Ibnu Katsir tentang huruf nun di surah Al-Qalam. Itu saja pikiran kita nggak akan sampai. Pikiran kita nggak akan sampai. Itu baru pikiran kita. Apalagi pengamalan kita di 1 huruf itu, nun wal qalami wa ma yasturun. Di 1 huruf nun itu saja. Coba buka di Quran tafsir Ibnu Katsir. Baca tafsirnya. Ya, itu pun nggak sampai otak kita, nggak sampai pemikiran kita, nggak sampai pengamalan kita seumur hidup. Itulah Al-Quran, kalamullah. Kalau kalam manusia, ya seperti ada kata-kata asyab itu sekarang. Kan sekarang kan kalau kita dengar kata-kata itu bosan sekali, itu dah kata-kata lama, ya, atau kata-kata orang diulang terus. Itu akan bosan kita. Tapi Al-Quran semakin diulang 10 kali, 1000 kali, puluhan ribu kali, 1.000.000 kali, pasti akan datang hikmah yang baru. Nah, ya, walaupun diulang-ulang, itulah Al-Quran. Tapi boleh nggak nih saya jadi input? Jangan berambisi mempunyai anak hafiz, tapi berambisilah anak mempunyai menjadi ahlul Quran. Boleh tadi ya? Ya, mulai dari berambisilah memiliki anak seorang penghafal Quran. Itu. Oke. Ya, dan kita sebagai orang tua ya berdoa keluarga kita adalah keluarga ahlul Quran. Tapi alhamdulillah saya baru dapat nih, jujur ya, saya baru dapat kali ini pada momen ini kata-kata itu. Jangan, karena dari dulu saya berambisi sama istri pengen punya anak hafiz. Tapi mungkin takutnya ambisi itu malah menjadi anak cuman hafiz aja tapi nggak ahlul Quran. Benar saja. Alhamdulillah Ustaz, mungkin karena waktu kita terbatas ya Ustaz juga mungkin ada acara lagi. Ini kayak todong kan langsung ketemu, saya todong buat mantap lah di interview lah. Karena ini buat nanti semoga menjadi inspirasi buat anak-anak atau teman-teman di HK9 ataupun di angkatan-angkatan bawah di alumni Husnul Khotimah. Terima kasih Syukron atas waktunya. Sama-sama. Semoga perjalanan nanti pulang lancar dan dipermudah segalanya. Syukron kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.